Mei dulu, Sekjen PDIP yang sekarang Hasto, itu kan juga sempat mengingatkan Jokowi gitu, karena waktu itu ada dugaan Jokowi mau mengambil alih PDIP itu. Marah lah di situ, Bro. Siapa yang marah? Pak D lah. Oh, Jokowi. Gimana marah? Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi memang dugaan tiba-tiba PDI Perjuangan resmi memecat mantan presiden, ketujuh sebagai kader PDI Perjuangan, dan bahkan dari bocoran media, bocor halus, Pak Jokowi sebagai mantan presiden ternyata marah terkait pemecatannya sebagai kader PDIP. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ini Jokowi sudah dipecat ya, dan tapi PDIP kan juga akan menghadapi Kongres. Kira-kira akan berpengaruh nggak ya pemecatan PDIP terhadap Kongres tahun depan ini? Justru itu, Pram. Justru karena mau Kongres, ada dugaan intervensi Jokowi untuk Kongres nanti. Jadi ada upaya untuk menggeser orang-orang yang menentang Jokowi di internal PDIP. Kan kita tahu semua bahwa internal PDIP itu sebetulnya terbelah gitu kan. Terbelah soal sikap terhadap Jokowi gitu. Ada yang konfrontatif betul, ada yang memang geng yang memang bisa kompromistis gitu dengan sikap Jokowi gitu. Kemudian ada upaya Jokowi masuk lewat orang-orangnya untuk menggeser posisi elit partai di PDIP, yakni lewat sekjen gitu, untuk menggeser sekjen. Oke. Jadi ada musuh dalam selimut di PDIP. Ya, betul. Kalau dari beberapa informasi dari internal PDIP, mereka mengendus itu. Ya, sebetulnya kan kita pernah menulis bahwa di 2023 di Mei dulu, Sekjen PDIP yang sekarang Hasto itu kan juga sempat mengingatkan Jokowi gitu, karena waktu itu ada dugaan Jokowi mau mengambil alih PDIP gitu. Oke, ini cerita dari Hasto langsung? Dari Hasto dan beberapa orang yang mengetahui pertemuan. Oke. Jadi Hasto mengingatkan Jokowi ya? Ya, kalau mau mengambil alih partai ini yang masih dipegang oleh Trah Soekarno, itu bukan di sini tempatnya. Secara garis besar seperti itu. Marah lah di situ, Bro. Siapa yang marah? Pak D lah. Oh, Jokowi. Marah. Gimana marahnya sih? Intinya setelah itu hubungannya buruk lah, semakin meruncing PDIP dengan naik turun. Oke. Sebenarnya ini juga ya, soal belah-membelah partai ini kan memang kalau kita runut ke 10 tahun ke belakang, ya PDIP juga terlibat kan, pembelahan Golkar, P3 gitu kan. Lalu ada upaya juga mengambil alih Demokrat waktu itu. Betul. Kalau Demokrat kan PDIP nggak ikut-ikut ya. Karena ini kan seruannya Jokowi gitu ya. Teman Jokowi pun juga kabarnya juga mengakui sih nggak ikut-ikut gitu kan. Nah, tapi kita lihat memang PDIP juga memang waktu itu lewat Kementerian Hukum ya, yang kemudian mempercepat proses pengesahan gitu ya partai politik gitu, terutama pada kubu yang mendukung pemerintah. Betul. Dan sekarang upaya-upaya pembelahan itu juga terjadi ya, Pram. Soal seperti apa? PMI kan dibelah tuh kan. Masa Pak Prabowo sama kayak Pak Jokowi sih suka belah-belah gitu kan? Jangan gitu dong. Oke. Ya, kayaknya cukup ya soal pemecatan. Cukup lah. Jokowi ya. Ntar kita lihat nasib selanjutnya seperti ini, makin rame ini. Makin rame ke depan kayaknya. Karena menangkapnya begini, kalau biar waktu yang membuktikan, waktu sudah membuktikan beliau bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral. Bahkan terhadap konstitusi. Kita tahu beliau 17 kali turun ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah selama proses Pilpres. Ya, satu hal yang sebenarnya bisa dikatakan oleh para intelektual akademisi pemilu sebagai bentuk politik gentong babi, pork barrel politics ya. Jadi itu saya kira sudah cukup jelas. Kan biar gimana pun PDIP punya dampak elektoral dengan usungan PDIP terhadap Pak Jokowi. Saya jangan seperti kacang lupa kulitnya, kira-kira begitu. Bang Gigi, apakah ini merugikan PDIP sendiri mengenai pemecatan Jokowi ini? Sebelum sampai ke sana, saya mau agak sedikit berpikir berbeda dengan mengatakan bahwa ini memang perlu dilakukan pemecatan ini oleh PDI Perjuangan, setidaknya untuk ke masa depan ya. Nanti kalau terjadi keadaan yang sama, ada seseorang yang didukung sebagai calon presiden atau dalam 27 nama itu kan ada calon gubernur atau calon wali kota lah begitu ya, atau calon bupati. Kemudian tiba-tiba tidak lagi mendukung yang merupakan calon dari partainya. Dan itu baik sesuai ADART maupun tadi ya etik ataupun kebiasaan-kebiasaan dalam komunikasi politik yang memang diberhentikan gitu. Tapi
dalam level presiden, Egan dan para pemirsa, ini baru pertama kali terjadi kan? Maksud saya begini, Trump itu pernah dulu di Partai Demokrat loh. Donald Trump itu pernah di Partai Demokrat, tapi dia mengatakan saya berhenti dan kemudian ke Partai Republik gitu. Nah ini kan Pak Jokowi sen kiri atau sen kanannya itu kan belum pernah terjadi gitu. Nah itu yang sekarang dinyatakan oleh PDI Perjuangan untuk itu dihentikan gitu. Nah tetapi untuk tadi mengatakan apa yang lebih diuntungkan, siapa yang lebih diuntungkan pada saat ini, tadi saya sudah menyampaikan karena relatif terlambat, maka ya Pak Jokowi yang jadi diuntungkan, sekarang menjadi bebas karena sudah diberhentikan, bisa pindah kemanapun tanpa ada katakanlah semacam atribusi loncat pagar atau kutu loncat. Ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Noel tadi, Ciko ada benarnya juga dalam konteks begini. Kita harus melihat 10 tahun itu secara murni dalam konteks rusaknya tatanan demokrasi pada bagian yang mana nih gitu. Ya, kalau pengamat atau peneliti harus melihat sama-sama. Jangan ketika bersama dengan suatu partai, dia juga melakukan merusak tatanan demokrasi, lalu kita mengatakan, oh itu nggak masalah gitu. Enggak. Selama 10 tahun itu, kalau ada pengerusakan tatanan demokrasi yang menyebabkan titik turunnya indeks demokrasi kita, ataupun apa yang sedang kita alami di Indonesia pada masa itu juga merusak tatanan demokrasi. Jadi ini menjadi menarik. Pada bagian itu juga akan menjadi evaluasi bagi PDI Perjuangan. Saya rasa akan ada chapter baru seperti kata Ciko tadi, tapi dengan evaluasi itu. Dan bagi kami peneliti, nggak akan kami bedakan itu. Jadi kalau misalnya bersama dengan PDI Perjuangan ada juga, ya katakanlah ya tadi sebagaimana disebutkan ada bagian ya misalnya merugikan pihak lain, punya data ini dan lain-lain, kemudian menggunakan kekuasaan dan sebagainya. Tetapi sesudah itu berbalik merugikan PDI Perjuangan, misalnya dua-dua itu akan kami saksikan atau kami teliti sama-sama. Begitu Egan? Ya, Bang Ciko, ini efeknya diperhitungkan tidak oleh PDIP ini mengenai pemecatan Pak Jokowi ini? Nggak terlalu ya, karena memang fokus kami adalah bagaimana kami menegakkan aturan dan disiplin partai. Itu yang menjadi hal yang utama. Namun memang terkait dengan momentum tadi, kenapa dilakukannya sekarang, justru itu bagian dari semacam sedikit menghargai posisi Joko Widodo sebagai presiden kemarin, tetapi sesungguhnya kalau secara umum halayak pun juga udah tahu. Jadi kalau bicara soal efek terkait dengan itu, halayak sudah tahu kita berpisah jalan di Pilpres, kita sudah berpisah jalan sebelum pemilihan legislatif, dan alhamdulillah di pemilihan legislatif PDI Perjuangan masih menjadi partai yang meraih suara terbanyak. Dan kemarin juga di Pilkada kita sudah berpisah jalan, Pak Joko Widodo mengendorse puluhan calon-calonnya yang dia dukung, namun juga PDI Perjuangan alhamdulillah masih bisa mempertahankan. Oke guys, jadi kali ini Bu Mega sepertinya sangat cerdik dalam memainkan mesin politiknya. Gantian Bu Mega bisa membuat Pak Jokowi sempat marah. Di info ini dari Tempo Bocor Alus, pastinya menarik dan informasinya juga selalu banyak digunakan oleh podcast politik terkemuka. Kalau informasi Tempo yang terima benar bahwa Pak Jokowi sempat marah setelah dipecat, sebenarnya apa modal Pak Jokowi untuk marah seperti itu? Justru Pak Jokowi sebenarnya sudah mendapatkan segalanya dari partai PDIP, dari wali kota, gubernur, dan juga presiden 2 kali. Dan belum anaknya Gibran menjadi wali kota dan juga tentunya Bobi Nasution. Memang langkah yang diambil Bu Mega sudah tepat karena Bu Mega pasti menilai selama Pak Jokowi masih menjadi kader PDIP, dia masih punya kesempatan untuk mengganggu PDIP seperti itu. Harus diakui Bu Mega memang politisi senior yang brilian, tangguh dan sangat pemberani yang membuat lawan-lawan politiknya pada ketakutan seperti itu. Tetap sehat selalu Bu Mega dan panjang umur. Amin. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.